Terima kasih ya yang masih menunggu kelanjutan dari obrolan masa depan sepak bola Indonesia ya. Tadi sedikit perbandingan prestasi negara Islandia di sepak bola. Bung Kusnaini, apa benar peran Federasi Sepak Bola di Islandia tidak terlalu mensupport timnasnya, tapi timnasnya berprestasi? Setahu saya, justru federasi sangat mendukung untuk membuat lapangan indoor untuk menjaga suhu, sistem kompetisinya disesuaikan dengan cuaca dan lain-lain. Benar, Bang? Tim nasional itu kan seperti yang saya katakan tadi adalah produk kompetisi. Kompetisi itu siapa yang mengelolanya? Sebetulnya kan federasi, cuma dalam hal ini menugaskan kalau Indonesia menugaskan PT LIB, kalau di Islandia kan menugaskan operator kompetisinya. Jadi peran federasi besar di sana. Termasuk dalam hal ini federasi bertugas mensinkronkan agenda kan. Kalau di sini kan kita masih sering mendengar agenda timnas bertabrakan dengan agenda klub dan dua-duanya nggak mau saling mengalah. Itu kan aneh. Harusnya kan justru peran federasi di situ adalah pihak yang membuat aturan. Kompetisi kita harus jalan mengikuti jalur kompetisi atau agenda internasional. Kompetisi mau tidak mau harus mengikuti agenda internasional karena ujung dari kompetisi ini menghasilkan tim nasional kan. Nah itu mau nggak mau harus diakui bahwa peran federasi besar. Yang kedua, bagaimana peran federasi mematangkan potensi pemain, kan itu juga penting. Pemain-pemain yang masuk di kompetisi senior itu kan dari mereka yang bermain di usia muda. Kan nggak mungkin setiap tahun klub itu harus belanja pemain. Idealnya klub itu setiap tahun hanya memperkuat tim. Nah itu dimatangkan pemainnya melalui kompetisi antar klub. Kalau federasi nggak terlibat, bagaimana bisa klub mendapatkan pemain-pemain muda yang bisa memperkuat tim seniornya? Nah sekarang itu sudah mulai kelihatan sebetulnya di PSSI gitu ya. Cuma kalau dikatakan bahwa peran federasi itu kecil dalam konteks tim nasional, itu menurut saya keliru. Peran federasi sangat besar. Kalau dalam kasus negara-negara Skandinavia kan, federasi juga harus memfasilitasi fasilitas yang bisa membuat kompetisi jalan atau kegiatan sepak bola berjalan pada saat badai salju menghadam ya. Kalau Indonesia kan nggak ada persoalan gitu ya. Tapi paling tidak federasi harus mampu membantu nih. Bagaimana anak-anak ini bisa tetap berkompetisi? Bagaimana anak-anak ini di sejak usia 12 punya wadah yang bisa membuat mereka dari 12 sampai 17 sampai 18 kompetisinya nggak putus nih. Kompetisinya harus dibangun sehingga ketika mereka masuk usia dewasa siap berkompetisi sudah teruji. Del Piero itu sebelum sampai jadi pemain Juventus 7 tahun kompetisinya di usia muda. Kita banyak pemain yang tiba-tiba muncul umur 18, umur 19, bahkan umur 23. Makanya pemain kita rata-rata rentangnya pendek, 2 tahun 3 tahun hilang. Ottomaniani berapa lama itu? Padahal bakatnya luar biasa waktu itu. Karena tidak Egy Melgiansyah juga. Karena tidak dibangun perjalanannya menuju senior itu dari kompetisi yang bagus. Dari 12 sampai 18 itu harusnya kompetisinya nggak putus. Kayaknya ini semua pengamat, semua masukan sistem kompetisi ini nggak berlanjut. Cuman kok nggak jalan ya? Maksudnya kesulitannya di mana ya? Semua orang bilang sistem regenerasi dari bahkan dari umur 6, U9, 12, 16, bla bla bla. Kalau umur 6 itu kejauhan. 12 aja dulu. Ya U12 lah. 12 sampai 18 itu jenjang di mana pemain mematangkan. Nah, semua orang tuh udah tahu itu, Bung. Tapi kenapa nggak jalan? Jadi umur 12 sampai 18 itu investasi, keluar duit semua. Nggak ada sponsornya di situ, susah. Nah harusnya kompetisi yang senior ini 18 ke atas profitnya sebagian dimasukin nih. Dari profit 30 miliar, 1 miliar buat U17, 1 miliar buat U16, 1 miliar buat. Jadi diongkosin kompetisi. Bahkan klub-klubnya pun ikut meregenerasi pemain. Iya, dengan kompetisi yang dimodalin atau dibantu subsidinya ini, kompetisinya jalan. Pemain terus berkompetisi. Itu yang belum dilakukan sekarang ya? Nah, sekarang PSSI baru mulai nih, sudah ada 17, sudah ada 15. Nah, sekarang karena PSSI-nya masih berat menghidupkan kompetisi itu, negara terlibat. Ada Piala Menpora U14, U16, U12. Tujuannya ngisi itu. Pemain itu kalau putus, 12 nih kompetisi, 13 kompetisi, 14 berhenti setahun, 15 belum itu bisa bertahan. Karena setahun berhenti, lain hasilnya. Jadi harus nyambung terus, 12 sampai 18 nggak boleh putus. Itu yang namanya tanggap. Ini baru dilakukan PSSI ini di tahun ini apa 2 tahun lalu? 2 tahun terakhir mereka mencoba, tapi dibantu Menpora ini. Masih dibantu Menpora dengan Piala Menpora. Ya. Lumayan itu, udah lumayan. Mudah-mudahan sistem kompetisinya tetap berlanjut dengan adanya perubahan belum berubah di PSSI ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih stabil. Saya juga sempat nanya kalau kita mau nyari sistem yang kusut di hilir, kita harus benerin yang hulunya dulu. Nah, hulunya ini apa? Apa yang kalau dikasih kesempatan gitu, misalnya ketua PSSI yang baru, saya mau benerin dari yang ujungnya dulu deh. Ujungnya itu apa dulu, Bung? Kalau Bung ini dari sistem penggajian, sistem kompetisi. Kita satu dulu deh, ngomong satu yang apa yang perlu krusial yang sekarang nih. Kita kan ngomongin
kompetisinya juga berantakan, pengaturan jadwal. Tadi jadwal, kompetisi, keuangan kita belum ngomongin sedetail itu nih. Ini kalau dikasih satu, mau benerin ini dulu deh supaya rapih dulu, baru satu-satu tadi dirapihin. Apa dulu nih kita yang dibenerin? Kalau bola itu sebetulnya ada 3 yang pokok ya. Yang satu itu organisasi federasinya. Yang pertama itu. Termasuk di dalamnya organisasi federasi ini tentang sistem transfer. Jangan sampai misalkan klub mau ikut event antar klub Asia ternyata udah terlambat mendaftarnya. Itu urusannya di federasi ini, organisasi. Ini terjadi ya? Sudah terjadi. Ini terjadi ya. Yang kedua tim nasional. Tim nasional itu manajemennya juga harus tersendiri. Federasi nggak bisa langsung mengurusi tim nasional. Yang ketiga kompetisi. Nah, tiga-tiganya ini harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat. Harus punya kemampuan untuk mengembangkan masing-masing. Jadi kalau kita punya ketua umum yang kuat, katakanlah Pak Edi harus punya orang yang kuat. Pak Jokdri lah sekarang. Sekarang Pak Jokdri ya. Sekarang Pak Jokdri. PLD ya. Iya. Pak Jokdri sebagai ketua umum PSSI, dia harus punya orang yang kuat untuk menghandle tim nasional. Yang bisa membuat tim nasional nggak bergantung sama PSSI doang duitnya. Bisa nyari sendiri duitnya. Kerjasama sama TV kan, tim nasional tuh dijual laku banget kan. Ya, tim U16, U19 dijual ke TV itu laku itu. Ya. Jadi harusnya tim nasional itu akan bisa menghidupi dirinya sendiri kalau punya manajemen yang kuat. Ya. Yang ketiga kompetisi harus kuat juga. Kuat, independen, tidak dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang punya kepentingan. Sistemnya bagus, kompetisi tidak diatur oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Nah, kalau tiga-tiganya udah kuat, masing-masing dipimpin oleh orang-orang yang mampu mengembangkan, itu bisa. Nah, cuma persoalan sekarang nih kan, kita punya ketua umum, biasanya figur ini, tapi dia juga harus mengelola tiga-tiganya sekaligus. Sehingga akhirnya fokusnya itu tidak. Ini sudah dicontoh di negara-negara yang sepak bola yang maju. Contohnya misalnya kayak di Inggris, pimpinannya Inggris itu FA-nya, yang fokus ke FA-nya. Untuk urusan liga, ada liga sendiri. Italia juga sama, yang ngurus FIGC ada Liga Calcio sendiri. Oh, ini karena FIFA, kalau kita PSSI, orang-orang PT Liganya juga PSSI. Orangnya di situ aja. Oke, saya terakhir deh mau nanya ke Aji juga. Salah satu, saya nggak mau bilang penyebab, indikator terjadi match fixing ini berhubungan sama uang. Kalau wasit 4-5 pertandingan belum dibayar, gampang sekali masuk. Nah, kalau pemain sekarang udah lebih rapih atau gimana, Ji? Kalau dari sisi pemain mungkin peluang utamanya ya karena masalah finansial gas. Entah tidak dibayar atau mungkin masih terjadi ya sekarang berarti ya? Masih, bahkan klub Liga 1 pun juga sekarang masih tidak dibayar gitu. Jadi kemarin di Liga 2 bahkan nggak mau main kalau belum dibayar, jadi babak pertama dibayar setengah dulu, babak kedua dibayar itu terjadi ya di sini. Nah ya makanya kalau dari pemain dengan indikasi percaya tentang match fixing, jadi pemain jelas paling besar adalah masalah finansial, karena ada juga yang dikasih bonus ketika kalah. Ini kan lucu gitu kan, mungkin ada uangnya dari mana nggak tahu lah, cuman kayak posisinya mereka tidak punya gaji gitu, tidak digaji. Ketika memang digaji ditawarkan itu pasti ditolak. Jadi ketika tawaran ada pun perutnya atau sudah kenyang ibaratnya gitu, sudah aman, mereka tidak akan mikirin hal lain. Nah ini kan kondisi ini masih ada. Dan kedua mungkin adalah mungkin kelebihannya bonus demografi, kita punya potensi banyak. Mungkin kelemahannya kita nggak tahu nih keadaan teman-teman kita yang di Papua, Kalimantan, Sulawesi segala macam. Kita nggak tahu kondisinya, apakah mungkin ada ancaman di sana. Di ruang gantinya juga kita tidak bisa tahu apakah ada ancaman di sana. Itulah mungkin satu mungkin ancaman. Banyak juga match fixing tidak dibayar, maksudnya bukan tidak dibayar. Suruh match fixing tapi tidak ada uangnya juga banyak. Dengan ancaman, dengan permintaan, dengan teriakan juga banyak. Atau dengan pendekatan kekeluargaan, ya bahasa baiknya kekeluargaan. Oke. Terakhir deh dari Bung Husnain, sebagai penutup, apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia kita? Iya, yang pertama kayaknya, saya potong. Kayaknya yang pertama harus diakuin kita udah ketinggalan dulu. Pertama kita harus ngaku dulu deh, kayak kita udah ketinggalan nih. Iya nggak sih, Bung? Betul. Mindsetnya ya, kita harus mengubah mindset kita bahwa kita ini sekarang bukan cuma di Asia Tenggara. Sudah ya ketinggalan sudah jelas ya dari Thailand. Tapi dengan negara-negara yang kita anggap selama ini bawah kita udah sejajar nih, sejajar dengan Kamboja, sejajar dengan Myanmar. Timor Leste mungkin masih dikit di bawah kita. Iya, masih tipis-tipis ya. Tapi dengan Thailand tuh kita udah ketinggalan jauh, dengan Vietnam. Jadi mindsetnya dulu harus diubah. Nah kalau orang sadar bahwa dia ketinggalan harus ngapain? Kan harus mau berubah. Nah berubahnya itu jangan sekedar berubah ganti kepengurusan, tapi juga ganti sistem keseluruhan yang saya bilang tadi. Karena pengurusnya diganti, sistemnya nggak berubah, kan kita udah berapa kali ganti pengurus, kita udah berapa kali ganti ketua umum, tapi sistemnya masih begitu-begitu saja. Nah sekarang saya pikir dengan dipelopori oleh Satgas Mafia Bola ini kan semacam semacam gebrakan gitu ya, yang bisa menyadarkan kita bahwa ada yang salah dengan sepak bola kita. Sesuatu yang belasan tahun sudah kita ungkapkan, tapi nggak pernah disadari.
Coba dari tahun 2010 ketika diwawancara di sebuah talkshow di televisi, saya udah bilang Indonesia tuh ada match fixing. Ini harus kita benahi. Ketua umumnya waktu itu bilang nggak ada match fixing. Baru sekarang diakui ada match fixing, sudah ada Satgas. Itu butuh berapa tahun? Hampir 10 tahun itu untuk diakui bahwa match fixing itu ada. Padahal waktu saya ngomong 10 tahun yang lalu, itu mungkin 10 tahun sebelumnya udah jalan. Iya. Gila coba. Untuk 10 tahun yang lalu aja udah terlambat sebenarnya. Iya, untuk mengakui bahwa kita ada masalah aja kita butuh 10 tahun. Untuk mengakui itu. Ya, itu ya. Makanya untuk seseorang yang atau sesuatu yang berubah tuh kita harus ngaku salah dulu pertama dan mau berbenah. Dan dibutuhkan orang-orang yang komitmen. Sebagai penutup sebelum saya ini, kalau Pak Jokdri lanjut lagi, mendingan nggak usah atau biarkan beliau aja di 2020 nanti kan ada pemilihan lagi. Mendingan orang-orang itu lagi atau ya ganti aja semuanya. Berat ini pertanyaan. Kalau saya melihat begini. Ya, wah ini diplomatis. Kalau cuma bilang perlu diganti semua orang. Ini orangnya karena orang-orangnya udah kayak Pak Jokdri udah hampir 2 dekade dong di situ gitu. Kalau di olahraga itu kan kita apa-apa diukur dengan prestasi. Ya. Kita membina pemain, membina klub, itu kan ukurannya nanti untuk mencapai prestasi. Kalau saya udah bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun, membina klub, membina federasi, nggak ada hasilnya. Ya. Menurut saya malu. Ya, oke, diplomatis ya. Ya, dengan kata lain, udah Pak, cukup Pak. Mungkin ada orang lain lebih jago. Mungkin banyak sekarang, apalagi tahun politik. Sekarang tiba-tiba banyak orang politik yang saya aja ketua PSSI-nya. Dari Haji, biarkanlah orang-orang lama ini melanjutkan atau statementnya sama Bung Kusnaini? Rembutnya dikit, karena pada di netizen atau publik bilang cari sosok yang paham sepak bola. Justru Pak Jokdri paling paham sepak bola karena paling lama gitu kan. Iya. Buat kami sih tidak melihat orang, justru melihat visinya. Karena siapapun mau kan gini, Pak Edi ke Pak Jokdri sebenarnya sama gitu kan, ketua diganti oleh wakilnya. Tapi PR juga masih banyak gitu loh. Jadi ketika memang Pak Jokdri punya visinya untuk menyelesaikan PR-nya, ya silahkan aja. Tapi udah puluhan tahun nggak apa-apa, visinya bagus, tapi nggak apa-apa gitu ya. Terhadap pemain mungkin yang kita masa dari puluhan tahun lalu visinya nggak bagus, pasti bagus dong. Justru kita tantang bahwa kita punya PR ya NDRC dan belum terselesaikan selama setahun gitu. Dan ini ketika memang kita akan lagi terus, ketika memang lama ya bukan tidak mungkin kita akan bersuara gitu loh. Oke, siap. Kita tunggu. Ya paling dekat adalah timnas U22 kita di Kamboja bulan Februari ini ya. Oke, Bung Kusnaini terima kasih. Ji, terima kasih ya. Siap. Semoga bola kita makin maju. Kita ketemu lagi di generasi Match-In minggu depan. Dah.